Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Vina Vidyastuti dengan NIM 195221253. Kedua, Afifah Duyanti dengan NIM 195221259. Yang ketiga, Ervina Aryaningrum 195221312. Dan yang terakhir, saya sendiri, Emilia Larasati dengan NIM 205221366. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Pertama, A. Organisasi dan sistem informasi. Organisasi adalah struktur sosial formal, stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Definisi teknis ini memfokuskan pada 3 elemen dari organisasi, modal, dan tenaga kerja sebagai faktor utama yang disediakan lingkungan. Organisasi berdasarkan perilaku adalah kumpulan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang mengalami penyesuaian secara perlahan dalam jangka waktu tertentu melalui proses konflik dan penyesalan konflik. Definisi organisasi berdasarkan perilaku ini menunjukkan bahwa membangun sistem informasi yang baru atau membangun sistem kembali yang lama melibatkan lebih dari sekedar penataan ulang mesin atau pekerja. Definisi organisasi secara teknis dan perilaku ini saling melengkapi. Definisi teknis memberitahu bahwa ribuan perusahaan di pasar yang kompetitif menggabungkan modal, tenaga kerja, dan teknologi informasi. Sedangkan secara modal perilaku untuk melihat bagaimana teknologi yang mempengaruhi pekerjaan di dalam organisasi. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis. Seluruh organisasi menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu-individu di dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas ini biasanya disebut SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi ketika para pekerja mempelajari rutinitas ini akan menjadi produktif dan efisien, serta perusahaan dapat menekan biaya lembur dengan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda-beda dengan spesialisasi, kepentingan, dan perspektif yang berbeda, mengakibatkan memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan sanksi yang harus didistribusikan. Perbedaan tersebut menjadi masalah bagi karyawan dan manajer yang menyebabkan perjuangan politis. Manajer yang paham bagaimana bekerja dengan politik suatu organisasi akan lebih sukses daripada manajer lainnya dalam menerapkan sistem informasi yang baru. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi meliputi serangkaian asumsi-asumsi ini mengenai produk apa yang mau diproduksi organisasi, bagaimana organisasi harus memproduksi, di mana, dan untuk siapa. Budaya organisasi adalah upaya kuat pemersatu yang mencegah terjadinya konflik politis dan mendukung pemahaman umum.
persetujuan pelaksanaan prosedur, dan praktek-praktek pada umumnya. Di saat yang sama juga budaya organisasi ini penolak perubahan yang kuat, terutama bidang teknologi. Tetapi ada waktu di mana perusahaan untuk maju dengan menerapkan teknologi baru meskipun bertentangan dengan budaya teknologi yang sudah terbentuk. Ketiga, lingkungan organisasi. Organisasi berada di lingkungan tempat memperoleh sumber daya dan menyediakan hasil akhir berupa barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Pada umumnya, lingkungan lebih cepat berubah daripada organisasi. Teknologi baru, perubahan nilai dan rasa dalam masyarakat menimbulkan tekanan pada budaya, politik, dan orang-orang di organisasi manapun. Sebagian besar organisasi tidak dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, struktur organisasi. Jenis sistem informasi dalam organisasi bisnis dan sifat-sifat masalah yang berhubungan dengan sistem tersebut mencerminkan jenis struktur organisasi tersebut. Dan yang terakhir, fitur-fitur organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan menggunakan cara yang berbeda dalam meraih tujuan tersebut. Beberapa organisasi memiliki tujuan memaksa, berasaskan manfaat, bersifat normatif, atau mengatur. Cara membedakan organisasi yaitu dari performa dan teknologi yang digunakan. Dampak sistem informasi bagi organisasi perusahaan bisnis. Dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya yang bersifat relatif atau tidak langsung atau bergantung kondisi tertentu. Kemudian, teknologi informasi dapat mempengaruhi biaya dan kualitas informasi secara mengubah nilai ekonomis suatu informasi. Kemudian, teknologi informasi juga dapat mengurangi biaya internal manajemen. Berdasarkan teori keagenan menurut Jensen dan McLean tahun 1976, organisasi lebih dipandang sebagai penghubung kontrak di antara individu-individu yang memiliki kepentingan ketimbang sebagai kesatuan lembaga yang bertujuan untuk mengoptimalisasi keuntungan. Yang kedua, dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Yang pertama, informasi teknologi meratakan organisasi. Riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitaskan pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Teknologi informasi mendorong hak pengambilan keputusan diberikan kepada level yang lebih bawah karena karyawan di level bawah menerima informasi yang mereka perlukan tanpa pengawasan. Yang kedua, organisasi pasca industri. Teori post-industrial atau pasca era industri lebih berdasarkan sejarah ketimbang ekonomi. Juga mendukung gagasan bahwa teknologi informasi seharusnya meratakan hierarki. Dalam masyarakat pasca era industri, peningkatan wewenang bergantung pada pengetahuan dan kompetensi bukan hanya berdasarkan posisi formal saja. Bentuk organisasi semakin merata karena para pekerja profesional cenderung dapat mengelola dirinya sendiri dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terdistribusikan sebagai akibat pengetahuan dan informasi yang semakin menyebar luas seluruh perusahaan. Yang ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan.
Karena penolakan dari organisasi begitu kuat, banyak investasi di bidang teknologi informasi menjadi sia-sia dan tidak meningkatkan produktivitas. Riset mengenai kegagalan proyek-proyek besar dalam mencapai tujuannya bukanlah dari teknologinya, melainkan penolakan dari organisasi dan politik terhadap perubahan yang akan dibawa oleh teknologi tersebut. Yang keempat, internet dan organisasi. Internet, terutama World Wide Web atau WWW, memiliki dampak penting terhadap hubungannya antar banyak perusahaan dan entitas di luar perusahaan. Bahkan, proses bisnis di dalam sebuah organisasi, internet meningkat kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Kemudian, organisasi bisnis secara cepat menata ulang proses bisnis utamanya berdasarkan teknologi internet dan menjadikan teknologi ini komponen penting dari infrastruktur teknologi informasinya. Jika jaringan yang sesuai dapat terwujud, hasilnya adalah proses bisnis yang lebih sederhana, jumlah karyawan yang lebih sedikit, serta organisasi yang lebih menata dibandingkan pada masa lalu. Yang kelima, implikasi dan perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Untuk memberikan manfaat yang sebenarnya, sistem informasi harus dibangun dengan pemahaman yang jelas mengenai organisasi yang akan digunakan. Faktor-faktor utama organisasi dalam menentukan perencanaan suatu sistem baru. Yang pertama, lingkungan organisasi tersebut harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, berdaya dan politik organisasi. Yang keempat, bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, kepentingan kelompok utama yang terpengaruh oleh kehadiran sistem serta sikap bekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Yang keenam, jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding pesaingnya dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Selain mereka memiliki akses ke sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki pesaingnya, mereka juga mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Hal ini disebabkan karena memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih unggul. Dalam segala hal, mereka lebih unggul dalam pertumbuhan pendapatan, tingkat keuntungan, ataupun pertumbuhan produktivitas. Dan semua hal tersebut akan menyebabkan semakin naiknya nilai saham perusahaan tersebut dalam jangka panjang ketimbang para pesaingnya. Model daya kompetitif menurut Porter. Model ini menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, pesaingnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Model Porter membahas secara menyeluruh lingkungan bisnis secara umum. Dalam model ini terdapat 5 daya kompetitif yang dianggap menentukan nasib suatu perusahaan. Yang pertama yaitu pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagai pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produksi dan layanan, serta menarik konsumen dengan mengembangkan produk mereka. Yang kedua yaitu pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas ini, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang selalu berpindah-pindah, perusahaan-perusahaan baru selalu masuk ke pasaran. Pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasar yang sangat rendah. Sementara di bidang industri
industri lainnya masuk ke suatu pasar sangatlah sulit. Daya kompetitif yang ketiga yaitu produk dan jasa pengganti atau produk substitusional. Hampir di setiap industri muncul produk-produk pengganti atau substitusional apabila harga produk yang ditawarkan dianggap konsumen terlalu mahal. Teknologi baru selalu menciptakan produk-produk pengganti baru sepanjang masa. Daya kompetitif yang keempat yaitu pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung erat dengan kemampuan menarik minat pelanggan, memelihara langganan yang sudah ada atau sambil merebut dari pesaingnya, serta menjual barang dengan harga yang tinggi. Daya kompetitif yang terakhir atau yang kelima yaitu pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak bisa menaikkan harga secepat yang bisa dilakukan pemasok. Semakin beragam pemasok yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dari pemasok. Strategi sistem informasi untuk menunjang daya kompetitif. Ada 4 strategi umum yang masing-masing menggunakan sistem dan teknologi informasi, yaitu yang pertama, memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memperkuat hubungan dengan pemasok, serta mengembangkan keakraban dengan pelanggan. Perusahaan Chrysler Corporation menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok ke jadwal produksi, bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan persediaan akan dikirimkan ke pabrik Chrysler. Yang kedua yaitu biaya kepemimpinan. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai harga dan biaya operasional yang serendah-rendahnya, sistem pengisian ulang persediaan barang yang dimiliki Walmart merupakan salah satu contoh sistem tanggapan pelanggan yang efisien. Sistem yang efisien tersebut secara langsung menghubungkan antara perilaku konsumen atau pembelian kepada distribusi dan produksi serta rantai persediaan. Begitu efisiennya sistem yang dimiliki Walmart tersebut dalam merespon pelanggan. Yang ketiga yaitu diferensial produk. Menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau mengubah secara signifikan keyakinan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang dimiliki sekarang. Sebagai contoh, Google secara terus-menerus memperkenalkan layanan-layanan baru dan unit pada situs webnya. Contohnya yaitu Google Maps. Yang terakhir atau yang keempat yaitu fokus pada ceruk pasar. Menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan strategi yang fokus pada peluang pasar. Spesialisasi. Sebagai contoh, sistem ONQ milik Hotel Hilton menganalisis hal-hal yang disukai setiap tamu dan menentukan tamu-tamu yang paling menguntungkan. Dampak internet dalam meraih keunggulan kompetitif. Karena internet, daya kompetitif yang dimiliki perusahaan tradisional masih bisa digunakan dalam beroperasi. Akan tetapi, persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Internet dapat memperkuat daya tawar pelanggan. Pelanggan dapat dengan cepat menemukan penyedia barang ataupun jasa yang dimiliki dengan harga yang paling murah di situs web. Bagaimanapun, internet telah menciptakan pasar baru secara keseluruhan, menciptakan pasar bagi ribuan produk, layanan, dan model bisnis baru, serta menyediakan peluang baru dalam membangun merek dengan jumlah pelanggan setia yang banyak. Model rantai nilai bisnis. Model rantai nilai atau value chain model menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis di mana strategi kompetitif diaplikasikan dan sistem informasi sebaiknya ditempatkan untuk menimbulkan dampak strategis. Model ini mengidentifikasikan secara spesifik poin-poin yang dimiliki pengaruh penting di mana perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki posisinya di kancah persaingan. Dengan menggunakan model rantai nilai bisnis akan membantu menemukan tolak ukur bagi proses
bisnis dalam menghadapi pesaing atau pihak-pihak yang berkaitan dalam industri, serta mengidentifikasi praktik penerapan berdasarkan pengalaman terbaik pada industri. Sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Sinergi. Pemahaman tentang sinergi adalah ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit bisnis dapat digunakan sebagai masukan bagi unit bisnis lainnya, atau dua organisasi saling berbagi pasar dan keahlian, serta hubungan ini menekan biaya dan menghasilkan keuntungan. Merger bank dan lembaga finansial seperti JP Morgan Chase dan Bank of New York serta Countrywide Financial Corporation melakukan hal tersebut dengan hati-hati dan dengan menunjang kompetensi inti. Kompetensi inti adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang membuatnya menjadi pemimpin berkelas dunia. Kompetensi inti mungkin terlihat sebagai perancang miniatur terbaik dari bagian-bagian layanan pengiriman terpadu terbaik atau perusahaan pembuat film pendek terbaik. Secara umum, kompetensi inti bergantung pada pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun melalui pengalaman praktik lapangan menggunakan teknologi. Strategi berbasis jaringan. Strategi berbasis jaringan diantaranya adalah menggunakan ekonomika jaringan. Dari sudut pandang ekonomika jaringan ini, teknologi dapat digunakan secara strategis. Situs internet dapat digunakan perusahaan untuk membangun komunitas pengguna yang memiliki pemikiran serupa, yang ingin membagikan pengalaman mereka. Hal ini akan meningkatkan loyalitas dan kenyamanan pelanggan. Model perusahaan virtual. Perusahaan virtual juga dikenal sebagai organisasi virtual, menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan orang-orang, aset, serta ide-ide, memungkinkannya bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan barang maupun jasa tanpa dibatasi oleh lokasi fisik maupun batas-batas tradisional organisasi. Ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis dapat dikarakteristikkan sebagai salah satu atau beberapa perusahaan penting yang mendominasi ekosistem dan menciptakan platform yang digunakan oleh perusahaan kecil lainnya. Materi yang terakhir adalah bagaimana perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kesuksesan penggunaan sistem informasi dalam pencapaian keunggulan kompetitif adalah tantangan yang membutuhkan koordinasi yang teliti di bidang teknologi, informasi, dan juga manajemen. Nah, usaha untuk mencapai keunggulan kompetitif di sini dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah menopang keunggulan kompetitif, yang kedua adalah menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis, dan yang ketiga mengelola transisi strategis. Yang pertama adalah menopang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang sering diberikan sistem informasi tidak perlu berlangsung lama untuk menjamin keuntungan jangka panjang, karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategis tersebut. Sejatinya, sistem informasi dimaksudkan untuk tujuan strategis, tetapi lebih sering menjadi perangkat lunak untuk menyelamatkan perusahaan yang diwajibkan untuk bertahan di bidang bisnisnya. Dan yang kedua adalah menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnis. Riset mengenai TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin sukses suatu perusahaan yang menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh, dan hanya 1/4 perusahaan yang berhasil menggandeng TI untuk mencapai tujuannya. Sekitar 50% dari laba organisasi bisnis dapat juga diperoleh lewat penyertaan TI dalam melakukan bisnisnya. Yang terakhir adalah mengelola transisi strategis. Perubahan sosioteknis mempengaruhi elemen sosial maupun elemen teknik dalam suatu perubahan yang dapat dianggap sebagai transisi strategis. Manajer mungkin perlu merancang proses bisnis yang baru untuk mengkoordinasikan aktivitas perusahaannya pada para pelanggan, pemasok, dan organisasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.